lihat dari apa yang diputuskan oleh pemerintah ya melalui Menko Perekonomian, itu lebih dimaknai bahwa program ini tidak boleh dilaksanakan tergesa-gesa. Ya, dan harus ada satu perhitungan yang tepat, jadi perlu adanya satu kajian ulang. Ya, itu pesan yang ditindaklanjuti ya, karena itu merupakan arahan daripada Presiden, jadi DEN mendukung, ya, karena tujuannya adalah melakukan kajian. Namun di dalam skema atau senario itu lebih mengemuka kalau dari Dewan Energi Nasional itu menyangkut mengenai keterkaitan terhadap ketahanan energi, ya. Karena itu melakukan program pengalihan energi yang berbasis impor. Kita kan berbicara LPG itu kan impor. Memang strateginya banyak, bisa menggunakan jaringan gas kota, ya, bisa juga melakukan transformasi dari LPG menuju kepada kompor listrik gitu ya. Namun demikian karena kita mensikapinya lebih kepada ketahanan energi dan kita mengetahui ya saat ini ya, kita harus terbuka di sini bahwa pasokan listrik itu oversupply, itu sekitar 6 sampai dengan 7 gigawatt ya, mencakup itu di seluruh Indonesia kalau kita boleh lihat. Di sisi lain juga kita melihat skema yang dipakai oleh PLN itu menggunakan skema take or pay, yang berarti PLN itu harus bayar kontrak meskipun listrik yang diproduksi itu dipakai atau tidak. Nah ini membuat suasananya menjadi dilematis karena sebagai korporasi PLN menjadi rugi dengan adanya oversupply tadi gitu. Nah, tetapi kita harus melihat bahwa tujuan daripada kompon listrik itu kan digunakan untuk meningkatkan demand listrik. Jadi supaya pemakainya itu akan mengkonsumsi listrik lebih besar sehingga yang oversupply tadi itu bisa diatasi. Nah itu sebetulnya skemanya seperti itu. Karena kita melihat ya Mbak, kalau kita lihat kenapa sih ini kok surplus listrik kita. Karena dulu pada waktu ada ide pembangunan 35.000 megawatt ya di pemerintah, waktu itu Pak Ramson sama saya sama-sama di Komisi 7, kita juga mengkritisi bagaimana sekarang kalau 35.000 megawatt itu diisi oleh semuanya batu bara. Kan otomatis mencemari ya. Kita waktu itu minta supaya dibagi dua. Ya ada 50%-nya ada renewable, 50%-nya lagi batu bara. Nah, karena itu sudah disepakati dan dibangun, ya, maka surplusnya menjadi sekitar 35%. Karena apa? Karena asumsi pertumbuhan listrik, kebutuhan listriknya yang 6,6% itu tidak tercapai realisasinya. Ya, kita kan berharap pertumbuhan listriknya 6,6% per tahun. Ya, dan ternyata daya serapnya itu rendah ya karena kita habis kena pandemi dan juga otomatis sektor industri masih belum bisa mengambil banyak. Nah, maka ini kita kelebihan dengan skema take or pay tadi sehingga akan membebani negara. Nah, Ya, sekarang mekanismenya bagaimana ini? Kira-kira seperti itu. oke. Apa rasionalitas daripada permasalahan ini mengemuka ya. Namun demikian seperti yang Bapak Presiden sampaikan, tolong dikaji lagi ya supaya ide-ide yang tadi dikatakan untuk memenuhi, untuk mengurangi kerugian, mengurangi impor dan lain sebagainya itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Jadi subjek pada review ini Mbak Ya. ceritanya. Oke, baik. Ada kaitannya tentu dengan kondisi saat ini PLN juga tengah oversupply begitu, tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa daya serap ini rendah sehabis pandemi. Nah, apakah ini juga nantinya bisa berlangsung secara jangka panjang begitu Pak untuk oversupply sendiri Pak Satya, terutama di tengah ke depannya kita ketahui juga tengah berupaya untuk mengurangi PLTU yang berbasis batu bara. Seperti apa Anda melihat agar upaya ini juga bisa lebih sustainable lagi ke depannya? Ya, saya pikir bisa dilakukan secara bertahap ya. Memang saya sepakat bahwa ini tidak boleh tergesa-gesa ya. Yang tadi maka kenapa Menko Perekonomian atas nama Bapak Presiden memutuskan untuk menstop dulu ya karena perlu ada sosialisasi dan saya tadi menangkap betul mengenai tentunya apabila pemakaian itu dipaksakan hari ini maka ada secara teknis itu ada penggantian miniatur sirkuit breakernya ya. Karena yang rakyat kebanyakan yang di bawah itu kan 450 VA dan juga 900 VA. Itu harus dikonvert dulu menjadi 3.500 VA. Dan yang 900 dikonvert jadi 4.400 VA. Nah, ini yang masih belum putus itu adalah siapa yang bayar nanti abonmennya.
Walaupun ya nanti tarifnya mengikuti harga tarif daripada subsidi. Sehingga yang dikhawatirkan adalah bahwa rakyat justru terbebani dalam hal ini. Ya, apabila itu tidak dilakukan secara baik di dalam kita menghitung baik dari sisi keteknikan ya, karena mesti dilakukan membuat alur monitoring dan lain sebagainya ya untuk kompor induction ini ya, karena saya lihat nanti pengelolaannya itu menggunakan sistem induction stove, itu ada model digital yang induction stove digital service. Ya, dan ini kan juga menurut saya mekanisme seperti ini harus tersosialisasikan betul di bawah sehingga nanti implementasinya baik dan tidak membebani daripada masyarakat. Memang banyak pro kon saya melihat karena kompor listrik otomatis lebih stasioner kan. Jadi dia lebih pada satu tempat gitu ya. Kalau